Paling kita kalau lagi kemudian ya, aku pernah pengalaman kita lagi latihan tiba-tiba kok tinggal dua orang, yang dua orang kan lagi berantem dia keluar gitu kan. Akhirnya ya udah kita break dulu, mending kita main dulu, main apa, balon-balonan segala macam, ntar moodnya naik lagi. Ya udah yuk kita latihan lagi baru, mereka semangat lagi gitu. Orang banyak nyebut juara dunia nih Blingkit dari Indonesia gitu, tapi jangan cepat puas karena kita masih ada tahun-tahun ke depan, mereka masih anak kecil, masih tetap harus semangat. Yang sering bara omongin ke mereka sih pokoknya kamu harus tetap semangat, jangan pernah pantang menyerah, terus harus menghargai teman di satu timnya gitu. Kalau misalkan ada yang marah harus cepat diselesain, jangan sampai musuhan. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita bersama, wujudkan harapan di Gabisa Pace. Tahun 2019 pertengahan, awalnya sebenarnya yang belajar sama aku tuh Mikaela dulu, sempat datang ke sanggar, tapi karena sanggarnya penuh kan dalam keadaan waktu itu tuh, akhirnya bundanya Mika tuh telepon, Kang Bara bisa nggak ngajarin Mika untuk privat gitu kan. Sempat kabar nggak respon karena kabar juga punya kerjaan kan. Akhirnya beberapa minggunya juga telepon lagi, maminya Sipa kalau nggak salah. Maminya Sipa bilang, Kang Bara kita udah ada 4 orang nih buat bikin tim, kira-kira Kang Bara bisa nggak untuk privat anak-anak tapi nggak di sanggar, katanya gitu kan, di rumahnya Jiwa yang jadi Jisoo, mau nggak? Akhirnya kita ngomongin segala macamnya, dari budget, dari segi latihan, jam latihan, hari latihan. Setelah deal barulah kita mulai latihan gitu. Jadi asal mulanya Blingkit terbentuk seperti itu. Ya betul, pas lagi telepon maminya tuh udah di-drop banget bahwa ini kabar aku ada 4 orang anak, kita buat bikin tim dance. Tapi kita nggak kepikiran awalnya anak-anak Blingkit ini jadi Blackpink atau dance cover, enggak. Karena Kabara juga mengajarkan seluruh tarian yang Kabara bisa ke mereka gitu. Cuman mungkin karena rezekinya ya anak-anak dikenal dengan dance covernya gitu. Kebetulan pada saat itu Bara baru pertama kali banget ngajar anak-anak seumuran 7 tahun sebenarnya gitu kan. Jadi sempat mikir gimana nih caranya ngatur anak-anak. Kadang-kadang kan anak moodnya lumayan ini kan, beda-beda lah logikanya, nggak seperti anak-anak dewasa. Cuman polanya sih kita latihan rutin setiap hari Selasa dan Kamis. Terus cara membinanya kita juga harus lebih sabar, lebih ekstra sabar sekali dibanding kita mengajarkan anak-anak dewasa, itu aja sih. Lebih sering ajak main aja anaknya biar nyaman ke Bara ini. Kebetulan kalau menjiwai kan maminya juga suka K-pop nih, jadi dibantu sama bunda-bundanya nih, Jenny tuh senyumnya harus seperti ini, dannya seperti ini. Terus aku juga punya tim, ada Kak Intan, Kak Hesti, Kak Rapina, Kak Dinda juga ngebantu aku buat ngedirect anak-anak harus seperti apa nanti pas lagi tampil gitu. Kak Bara sih lebih fokus ke koreografinya sebenarnya. Lebih menghargai proses latihannya, terus jangan gampang bosen. Istilahnya meskipun kita orang banyak nyebut juara dunia nih Blingkit dari Indonesia gitu, tapi jangan cepat puas karena kita masih ada tahun-tahun ke depan, mereka masih anak kecil, masih tetap harus semangat. Yang sering Bara omongin ke mereka sih pokoknya kamu harus tetap semangat, jangan pernah pantang menyerah, terus harus menghargai teman di satu timnya gitu. Kalau misalkan ada yang marah harus cepat diselesain, jangan sampai musuhan. Paling kita kalau lagi kemudian ya, aku pernah pengalaman kita lagi latihan tiba-tiba kok tinggal dua orang, yang dua orang kemarin lagi berantem dia keluar gitu kan. Akhirnya ya udah kita break dulu, mending kita main dulu, main apa, balon-balonan segala macam, ntar moodnya naik lagi. Ya udah yuk kita latihan lagi baru, mereka semangat lagi gitu. Kita harus yang benar-benar kayak yang tadinya kita nggak tahu Domikado kita harus tahu gitu kan, yang tadinya kita nggak bisa main karet kita harus main karet. Ketika anak-anak mood kan mereka pengennya main game ini, main game itu gitu. Jadi kita harus coba ngenalin dunia mereka juga. Sebenarnya tahun lalu kan ada kan ketika Blackpink ngeluarin Kills Love tuh ada juga dance contestnya. Cuman karena kita baru kebentuk dan kita nggak bisa ikutan di tahun yang lalu, tahun 2019 kalau nggak salah, pada 2018 gitu. Nah setelah ini How You Like It keluar, pertama itu Bunda Mika, Kak Bara, kita ikutan yuk yang How You Like It ini dance contestnya, nggak apa-apa kok, kita mah iseng-iseng aja sambil bikin video untuk kenang-kenangan anak-anak gitu. Akhirnya
kita meeting, kita rembukan, kita semua prosesnya kita rinciin, akhirnya kita bisa ikutan di How You Like That itu. Tenis lombanya kita dikasih waktu selama kurun 1 minggu untuk mengupload video tarian kita, dan kita harus membuat video dance versionnya. Pokoknya kita harus mengirimkan video sesuai kreativitas kita gitu. Maksudnya kita boleh menjiplak, tapi kita harus ada sesuatu hal yang kita harus tunjukin. Nih, kita juga punya kreativitas masing-masing gitu. Kita upload ke YouTube. Akhirnya nanti ada pengumuman dari YG Entertainment ya. Soalnya kan yang tahun lalu juga adalah satu tim cover yang tahun lalu menang juara 2 kalau nggak salah. Dia juga bikin lagi dengan import yang luar biasa sekali, dengan transisi kameranya segala macamnya itu benar-benar mirip banget sama Blackpink, tapi nggak menang. Dan ketika anak saya menang, dikit kayak ini sebenarnya yang dipilih apa gitu kan, dari YG Entertainment sampai anak-anakku juga menang. Mungkin karena kita lucu ya, dari segi umur juga kan anak-anak dikit baru umur 8 tahun, dan kebetulan 4 idolnya ada semua di situ, ada dari Jennie-nya, Rose-nya, Jisoo-nya, dari Lisa-nya. Mungkin itu sih katanya rumornya, video kita itu ditonton dan dipilih langsung sama si Blackpink-nya. Keunggulannya tuh kita bukan ngebanggain anak aku sendiri ya, tapi mereka tuh anak-anak pinter, lip sync-nya luar biasa bagusnya. Ketika mereka lagi nggak di panggung, mereka seperti anak-anak biasa, main tak umpet, main lari-larian. Tapi ketika dia udah dipanggil, oke, nomor urut sekian, Blinkit, mereka udah masuk panggung, kena lighting, udah pokoknya anak-anak dewasa juga kayaknya kalah sama mereka tuh. Mungkin kelebihannya itu, mereka tuh kayak kalau bersinar banget gitu. Kalau misalkan udah di panggung tuh kayak oke, aku Jennie nih, aku Lisa nih gitu. Keunggulan itu emang seperti itu banget. Kalau untuk Blinkit sendiri mungkin baru pertama kali kita memenangkan award internasional gitu kan. Terus kita juga salah satu-satunya tim dari Indonesia yang mendapatkan special award atau award dari Blackpink tahun ini gitu. Tahun lalu ada dari Indonesia juga, dari Jakarta, dan tahun sekarang kita dari Sukabumi gitu. Tapi untuk reward yang lain, untuk skala internasional kita belum dapat lagi, mungkin belum dapat rezekinya. Tapi untuk skala nasional atau skala yang Jawa Barat, Sukabumi itu mereka banyak banget mendapatkan penghargaan. Kalau untuk yang dari Blackpink itu kita dapat special gift, katanya sih rumornya kita dapat sertifikat juga, dapat piagam juga, dapat piala juga. Tapi untuk finansialnya ada rumor, tapi bukan aku yang ngomong ya, tapi ini aku juga mendengar dari selentingan dari teman-teman anak covernya nih. Covernya dapatnya segini loh, katanya di antara nominal, kalaupun misalkan difinansialkan mungkin 30 atau lebih mungkin ya, alhamdulillah. Kayaknya lebih banget ya, karena sebenarnya kita buat bikin How You Like That yang kemarin itu bener-bener kayak itu nggak prepare kayak sekian videografernya seperti ini, kostumnya seperti enggak, karena memang kita dengan sederhana mungkin, ada di angka 5 mungkin ya. Kita persiapannya dari mulai persiapan kostum, videografer, properti segala macam. Dan kalau kita menang di angka yang tadi aku sebutin kan alhamdulillah sekali, kita mungkin rezekinya buat anak-anak sekolah aja gitu. Apresiasinya sangat luar biasa. Aku makasih banget sama Bapak Wali Kota Sukabumi yang udah ngundang kita dengan spesial sekali. Waktu itu dari Pormi juga udah telepon, udah ngebantu share segala macam pas kita lagi menang. Terus terima kasih untuk seluruh stasiun TV yang udah ngundang kita juga sama media-media nasional. Mungkin kalau untuk event lomba di Sukabumi mungkin udah nggak bisa ya, karena kita kan bukan kita sombong, tapi rate-nya anak-anak juga mungkin udah agak lumayan tinggi kan. Mungkin kalau misalkan emang ada nanti kontes dari Blackpink lagi, insya Allah kalau misalkan emang ada rezekinya kita ikutan aja di kontes. Tapi sekarang nanti nih kita 3 hari ke depan mau bikin MV yang baru dari Blackpink, itu Es Krim. Lebih
lebih bagus kayaknya ada pandemi ini. Setiap komunitas kita yang tadinya nggak pernah bikin video nih, bikin kostum bagus, sewa videografer yang keren gitu kan. Dulu kan enggak ya, event kadang-kadang event juga paling pesertanya 1, 2, 3. Sekarang ketika pandemi ada virtual competition sampai 40 peserta. Kenapa? Karena mungkin mereka nggak ada kegiatan kan. Ya udahlah, kita bikin video, kita kirimin aja ke kontes. Tapi lebih bagus sih kayaknya, dampaknya lebih besar juga buat kita, buat anak-anak dance. Jadi lebih berkreativitas lagi kayaknya untuk hal yang baru. Semoga anak-anak Modern Dance Komi lebih bisa merangkul satu sama lain, karena yang saya tahu mungkin udah jadi adat istiadat ya, agak sedikit berbentrokan. Nah, mulai dari sekarang yuk kita maju bareng-bareng, kita istilahnya kompakan bareng-bareng. Kita kan satu berprestasi semuanya senang ya kalau emang satu komunitas. Itu aja sih. Terus harus lebih kayak untuk dance cover. Sekarang kan dance cover udah mulai naik ya, istilahnya sedikit besarnya sama Blinkit. Dance cover Skomi udah mulai dikenal sama seluruh dunia, logikanya Sukawiwinya pun, Indonesia pun gitu. Kita lebih rapihin, kita lebih bersemangat lagi untuk berkarya, itu aja sih. Halo, saya Bara, saya dari komunitas Skomi Warrior Dancer. Saya bangga berada di Kabisa Fest 2020 online series. Pegang semua fisik yang kalian punya dan selalu nikmati semua proses yang kalian lalui.